Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Dengan topik pembubaran persekutuan. Untuk membubarkan persekutuan, dilalui tahap-tahap atau fase berikut. Pertama, menjual semua aset non-cash dan mengakui laba atau rugi atas penjualan aset tersebut. Kedua, mengalokasikan laba atau rugi penjualan aset non-cash dan mengalokasikannya kepada modal masing-masing berdasarkan rasio pembagian keuntungan. Yang ketiga, membayar semua kewajiban persekutuan dengan kas. Keempat, mendistribusikan atau membagi sisa kas di antara partner berdasarkan saldo modal mereka. Untuk membubarkan persekutuan, dilalui tahap-tahap atau fase berikut. Pertama, menjual semua aset non-cash dan mengakui laba atau rugi atas penjualan aset tersebut. Kedua, mengalokasikan laba atau rugi penjualan aset non-cash dan mengalokasikannya kepada modal masing-masing berdasarkan rasio pembagian keuntungan. Yang ketiga, membayar semua kewajiban persekutuan dengan kas. Keempat, mendistribusikan atau membagi sisa kas di antara partner berdasarkan saldo modal mereka. Dalam proses likuidasi dapat terjadi defisit modal dan dapat juga tidak terjadi defisit modal. Contoh berikut dengan tidak adanya defisit modal. Firma Aceh dibubarkan dengan posisi keuangan sebagai berikut. Aset total 65.000 yang terdiri dari kas 5.000, piutang usaha 15.000, persediaan 18.000, peralatan 35.000, akumulasi penyusutan 8.000, dan posisi utang dan modal. Wesel bayar 15.000, utang dagang 16.000, modal A 15.000, modal C 17.800, dan modal Iton 1.200. Dalam proses likuidasi, para partner setuju untuk menjual semua aset non-cash seharga 75.000 dan melunasi semua kewajiban persekutuan. Rasio pembagian rugi laba antar partner adalah 3:2 dan 1 masing-masingnya. Penjualan aset non-cash menghasilkan keuntungan 15.000, yaitu dijual 75.000, sedangkan nilai bukunya adalah 60.000. Maka ayat jurnal untuk mencatat penjualan aset non-cash adalah cash debit 75.000, akumulasi penyusutan peralatan 8.000, debit, dan kita kredit piutang usaha 15.000, persediaan kredit 18.000, peralatan kredit 35.000, dan keuntungan penjualan 15.000. Dan ayat jurnal untuk mencatat keuntungan penjualan aset non-cash adalah keuntungan penjualan 15.000 debit, modal Armet kredit 7.500, yaitu 3/6 dari keuntungan, dan modal Kari 5.000 kredit, dan modal Iton kredit 2.500. Dan ayat jurnal untuk mencatat pembayaran utang, kita debit utang wesel 15.000 dan debit utang dagang 16.000, dan kita kredit cash 31.000. Posisi kas sebelum pembagian kas adalah 49.000,
yaitu saldo awal 5.000 ditambah penjualan aset non-kas 75.000 dan dikurang pembayaran utang 31.000. Dan modal A posisinya awalnya adalah 15.000 sebelum pembubaran, kemudian pembagian keuntungan penjualan aset non-cash 7.500 dan modal carry saldo sebelumnya 17.800 ditambah keuntungan penjualan aset non-cash 5.000 dan modal iton 1.200 ditambah keuntungan penjualan aset non-cash 2.500 sehingga posisi sebelum pembagian kas adalah 3.700 untuk iton dan carry 22.800 dan arnet 22.500. Sehingga jurnal untuk mencatat pembagian kas adalah kita debit modal arnet 22.500, kita debit modal carry 22.800 dan kita debit modal item 3.700 dan kredit cash 49.000. Berikut disajikan schedule pembagian kas dalam format persamaan akuntansi. Contoh proses likuidasi dengan terdapatnya defisit modal. Persekutuan AC sebelumnya yang nilai buku aset non-cashnya 60.000 hanya mampu dijual 42.000 sehingga rugi 18.000. Maka jurnal untuk mencatat penjualan aset non-cash tersebut adalah cash 42.000, akumulasi penyusutan 8.000, kerugian penjualan aset non-cash 18.000, kredit piutang usaha 15.000, kredit inventory 18.000 dan kredit equipment 35.000. Rugi penjualan aset non-cash dibagi antara para partner dengan perbandingan pembagian laba rugi, maka kapital akan dikurangi sebesar pembagian masing-masing. Ayat jurnal untuk mencatat kerugian penjualan aset non-cash adalah modal arnet debit 9.000, modal carry debit 6.000, yaitu 2/6 dari 18.000, dan modal item 1/6 dari 18.000 debit 3.000. Dan kita kredit kerugian penjualan aset non-cash 18.000. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran utang atau pelunasan utang. Debit utang wesel 15.000, debit utang dagang 16.000 dan kredit kas 31.000. Setelah semua aset non-cash dijual dan semua utang dilunasi, maka saldo kas adalah 16.000, saldo modal arnet 6.000 dan saldo modal carry 11.800 dan saldo modal iton defisit 1.800. Jika iton melunasi defisitnya, maka saldo modal akan menjadi arnet 6.000 dan carry 11.000, iton sama dengan 0 dan saldo kas 16.000 ditambah yang disetor iton menjadi 17.800. Maka ayat jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut. Kas untuk mencatat penerimaan pembayaran oleh iton, setoran kekurangan modal, cash debit 1.800 dan modal iton 1.800. Dan jurnal untuk membayar kepada arnet dan carry, modal arnet debit 6.000, modal carry debit 11.800 dan kas kredit 17.800. Jika iton tidak melunasi
defisit modalnya. Maka defisit modal itu akan dibagi antara carry dan earned, di mana dengan perbandingan laba rugi, rasio laba rugi yaitu 3:2, sehingga earned akan mendapat bagian 1080 dan carry 720. Sehingga sisa modal setelah dibagi adalah earned 4920 dan carry 1180 dengan total kas tetap 16.000. Maka ayat jurnal untuk membagi defisit modal iton antara earned dan carry adalah modal earned 1080 debit, modal carry 720 debit, dan modal iton kredit 1.800. Dan ayat jurnal untuk pembagian kas yang masih bersisa 16.000 adalah modal earned debit 4920 dan modal carry debit 11.080 dan kredit kas 16.000. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.